kesaktiannya kan nggak semuanya orang punya, bener nggak? Betul. Apakah mereka mampu? Ya kan gitu, cuma hanya satu orang doang gitu. Agak ribet juga, karena kenapa, kalau kita mencari bahan-bahan untuk santet itu kita harus pergi ke hutan dulu, kita mencari kulit rusa dan sebagainya gitu. Kenapa nggak mempan sama hal-hal kayak gitu sama orang Indonesia? Karena di cover sama pribumi sendiri. Di cover artinya di cover tuh dilindungi sama bangsanya sendiri, bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah pernah bahas nih Kang ya, di podcast kali ini nih. Kan dulu kita udah pernah bahas tentang ilmu-ilmu kesaktian, yang terutama kanuragan lah ya. Kanuragan. Yang dikenal bukan hanya di Pulau Jawa, mungkin Nusantara ini banyak yang tahu. Ilmu rawa rontek, ilmu belajar musti yang dimiliki oleh Gatot Kaca gitu kan ya. Nah, ngebahas tentang kesaktian Kang. Kesaktian, betul. Itu hanya sedikit dari banyaknya ilmu-ilmu kesaktian, terutama kanuragan. Masih banyak ilmu kanuragan lain yang mungkin belum diketahui atau mungkin yang belum kita jabarkan lah ya. Belum sampai luas lah gitu. Itu di kanuragan itu banyak yang hebat dan hanya sebagian kita kasih tahu. Belum benar. Yang tentang santetnya. Belum ya, benar, jawara-jawara dulunya, kebalnya. Nah, begitu banyaknya orang-orang yang punya keilmuan kesaktian lah, leluhur kita gitu Kang ya. Betul. Nah, sekarang gini. Dengan begitu banyaknya kesaktian dimiliki leluhur kita, baik dari kanuragannya, santetnya, teluhnya, tenungnya gitu kan. Ya, betul. Tapi Indonesia punya sejarah bisa dibilang kelam lah ya. Oke, berarti dijajah. Kita membahas tentang sejarah. Oke. Ini sejarah kelam Indonesia yang dimana dijajah oleh Belanda. Pada waktu itu Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1602 sampai 1942. Sekitar 300 tahun lebih. Lalu digantikan oleh Jepang yang saat itu invasi ke Indonesia, yang menggantikan Belanda di tahun 1942 sampai 1945. Nah, sekarang pertanyaannya gini Kang. Dari sekian banyak dan terkenalnya ilmu-ilmu baik dari kanuragannya ataupun santetnya yang dimiliki oleh para leluhur Indonesia, lantas kenapa bisa selama itu Kang dijajah oleh Belanda 300 tahun lebih, lalu digantikan oleh Jepang yang mungkin hanya 3 tahun? Tapi pertanyaannya adalah kok bisa seperti itu dengan yang bisa kita lihat cerita leluhur tentang saktiannya gitu Kang. Kesaktiannya gitu. Kesaktiannya kan nggak semuanya orang punya, benar nggak? Betul. Paling seandainya di satu desa memiliki satu orang. Apakah mereka mampu? Ya kan gitu, cuma hanya satu orang doang gitu. Tapi bukan itu jawaban saya. Sebetulnya pertanyaan ini udah banyak banget. Pertanyaan itu udah dari dulu sampai sekarang pun banyak yang menanyakan itu, apa orang itu mungkin belum update atau gimana. Tapi ini adalah salah satu pertanyaan yang mungkin tahun 2013 saya itu. Udah lama banget. Jadi sebenarnya kenapa orang Indonesia selama dijajah sampai 300 tahun dan ya berapa tahun sama Jepang gitu. Kenapa pahlawan kita bahasanya jawara-jawaranya itu gak bisa ngalahin penjajah? Kenapa nggak santet aja? Kenapa nggak bisa dikalahin sih gitu? Sebetulnya awalnya ya memang sebetulnya udah jalannya. Memang udah bahasanya kodratnya. Ya, memang seperti itu gitu. Lalu jawaban kedua adalah santet itu nggak mudah. Salah satunya kita harus mencari bahan-bahan. Apalagi ketika kita menyantet penjajah itu, bahasanya yang lebih nomor satunya ya, seandainya pentolannya gitu. Kita harus memiliki benda dia untuk menuju dia gitu. Agak ribet juga, karena kenapa, kalau kita mencari bahan-bahan untuk santet itu kita harus pergi ke hutan dulu, kita mencari kulit rusa dan sebagainya gitu. Kita bergerak ke sini aja dijaga sama penjajah zaman dulu gitu ya. Apalagi mungkin zaman dulu tuh nggak segampang sekarang ya. Nama itu sangat mudah dicari tahu dari media sosial ataupun juga foto dari media sosial. Kalau zaman dulu kan foto aja kita nggak bisa modelnya gitu kan. Gitu. Nah akhirnya ya mau gimana lagi gitu kan. Hanya mungkin jangan salah, dulu emang nggak ada santet, tapi adanya guna-guna dulu untuk buat gatal-gatal para penjajah ya ada emang.
cuman kan nggak terekspos bahasanya, jadi nggak banyak yang tahu. Tapi dulu di zamannya Belanda menyerang Indonesia tuh namanya guna, jadi guna-guna lah bahasanya. Iya. Karena zaman dulu hurufnya tuh kan ada E-nya gitu ya. Iya, itu terkenal ada guna-gunanya ada. Nah lalu, tapi jangan salah juga untuk para penjajah sendiri kan, kenapa nggak mempan sama hal-hal kayak gitu sama orang Indonesia, karena di cover sama pribumi sendiri. Di cover artinya di cover tuh dilindungin sama bangsanya sendiri, bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Loh kok kenapa orang-orang yang membela penjajah itu malah membela penjajah lah bahasanya gitu ya, kenapa nggak ngedukung orang pribuminya langsung? Ya salah satunya egois, orang yang mementingkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kemerdekaan keseluruhan Indonesia lah gitu ya. Malah dia mementingkan dirinya sendiri supaya nggak kerja rodi dan sebagainya gitu. Intinya jauh dari penyiksaan. Karena dulu kenapa di orang-orang pribumi kita mau suruh mengcover orang-orang penjajah ya, karena dijanjikan harta dan mungkin keturunannya nanti bakal enak. Seperti tanah dulu kan, tanah betul. Atau mungkin jabatan-jabatan yang mungkin udah enak gitu kan ya. Makanya tergiur dong. Nah dari situlah yang namanya jawara-jawara, kita nyambung jawara yang katanya kebal pada zamannya, yang nggak bisa ditembak ya kan, maksudnya nggak mempan sama tembak, itu ada cara-caranya yang Indonesia punya dibongkar sama orang pribumi. Jadi masalah sebenarnya adalah pribumi sendiri kan? Iya, pribumi sendiri yang bikin lama dijajahnya itu pribuminya sendiri, bukan karena penjajahnya gitu. Tapi kalau boleh diputar balikan juga nih Kang. Iya, gimana coba? Justru malah bisa juga gini Kang. Justru yang anehnya lah kok bisa lama. Iya. Sedangkan Indonesia nggak punya senjata, cuma bambu runcing. Bambu runcing. Ya mungkin senjata keris. Nah, sedangkan zaman Belanda udah pegang pistol, tapi bisa 300 tahun. Iya. Berarti kan aneh juga sih. Aneh, betul. Kenapa bisa lama kayak gitu dan kenapa harus meminta bantuan pribumi? Karena pada zaman dahulu Belanda pun mengakui orang Indonesia itu sakti-sakti. Sakti-sakti, bahkan ada statement dia yang mengatakan emang Indonesia memang sakti-sakti di zaman Belanda itu. Dan makanya bukan mitos ketika orang Belanda meminta bantuan pribumi, itu bukan mitos. Bukan mitos. Memang ada sungguh seperti itu dan bukan hanya sekedar mata-mata, tapi memang juga untuk mencari kelemahan si pribumi ini gitu. Iya benar. Bahkan pribumi ini bukan hanya mengetahui kelemahan, tapi pribumi ini juga mempunyai kesaktian juga. Ya memang untuk melawan pejuang-pejuang Indonesia gitu kan. Mungkin udah memiliki basic kekuatan gitu. Jadi melawan kesaktian sendiri. Dan Belanda pintarnya adalah dia menggunakan mencuci otak pribumi, bahkan sampai sekarang pun yang membuat Indonesia hancur ya karena saudaranya sendiri, bahasanya pribumi sendiri seperti korupsi bahasanya gitu. Ya pada zaman dulu kan gini, maksudnya sebelum adanya yang kita kenal ya, bahasanya kayak pejuang-pejuang yang mungkin Soekarno, Diponegoro dan sebagainya gitu. Ya dulu kan yang pertama kan Portugis gitu kan. Maksudnya pada zaman Portugis kan udah zamannya Mak Lampir, itu kan udah lama banget kan zaman-zamannya Mak Lampir gitu. Nah, kenapa ke zaman-zaman pelapir kan banyak jawara-jawara yang entah kiai, entah itu apa, entah itu jawara dari siapa itu. Kenapa nggak bisa mengalahkan itu? Karena tadi, karena ada yang mungkin jahatnya bergabung sama kelompok mereka. Jadi bukan mempersatu kita mengusir penjajah, nggak ada, karena memang sudah jalannya seperti itu. Perwatakannya orang udah di bagian porsi masing-masing. Ada yang jahat, ada yang baik. Itu udah jalannya gitu. Jadi nggak usah heran banyak orang menanyakan kayak gitu, nggak usah heran. Kalau dibilang Indonesia banyak mistisnya, ya emang banyak mistisnya. Cuman pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan bahasanya udah lama banget lah pertanyaan kayak gitu. Mungkin orang itu baru tahu, mungkin biarin aja gitu. Jadi udah kejawab lah Kang ya, kenapa bisa selama itu. Jadi bisa kita kasih opini. Yang pertama adalah ya dikarenakan banyaknya pribumi yang berkhianat. Kalau bahasa-bahasanya bekas di Jakarta tuh berkhianat ke Demang. company dia berkhianat seperti itu. Dan yang kedua adalah, yang jadi pertanyaan adalah, Belanda dengan begitu banyaknya persenjataan yang sudah modern, kok bisa sampai 300 tahun? Itu juga aneh. Sedangkan di Indonesia nggak punya sama sekali persenjataan. Ya bisa dibilang tongkat bambu lah, tapi bisa merdeka. Berarti kan juga ada unsur
ya mungkin dari kanuragan atau kesaktian tersebut lah bisa dilihat itu Kang ya. Benar. Ini kan zamannya Soekarno, kurang sakti apa sih beliau ya kan? Almarhum ER Soekarno kan kurang apa sih bahasanya? Dari bahasanya, dari tongkat komandonya, dari pecinya, dari cincinnya, wibawanya seperti apa ya kan? Kurang bahasanya, kurang sakti apa sih mereka beliau gitu. Tapi kenapa bisa selama itu? Ya karena memang udah jalannya. Memang sudah ya seperti itu Kang ya. Iya, udah memang jalannya seperti itu. Memang. Sebelum adanya IR Soekarno, ada yang lebih sakti lagi, ada gitu. Cuman ya kenapa? Mungkin udah puncaknya di zaman Soekarno gitu. Bahkan ada cerita juga dulu waktu Soekarno sedang berpidato. Saya di internet kan ya. Iya. Saya buka Instagram tuh, jadi ada cerita. Saya nggak tahu kebenarannya lah. Tapi sih cerita ini dari sumber yang lumayan bisa dipercaya lah ya. Iya. Dari cerita Soekarno sedang berpidato gitu Kang. Dan sudah ada sniper yang ingin membunuh Soekarno. Dan ketika si sniper itu ingin membidik, itu Soekarno menjadi 3 bayangan. 3 bayangan. Iya, ketika di sniper itu mau dibidik gitu ya. Itu menjadi 3 bayangan. Dan ketika dia menembak, boom, otomatis ada suara dong. Iya. Dan arah pun ketahuan dong. Iya. Nyata yang ditembak adalah salah satu bayangannya, bukan Bukan aslinya. aslinya gitu. Dan ketika ditangkap, si yang sniper ini tanya, kenapa kamu nembak gini-gini? Dia disuruh-suruh dan dia bilang, aneh kata dia. Ketika saya membidik Soekarno, saya membidik itu dia ada 3 bayangan. Tapi ketika saya lepas seperti ini, dia hanya satu gitu. Makanya ketika saya mencoba untuk menembak itu, ternyata saya salah menembak. Hanya bayangannya. Itulah maksudnya salah satu lah ya. Salah satu kesaktian dari IR Soekarno sendiri gitu. Nah, ya udah, kalau seandainya kita tahu mistisnya Indonesia gini-gini, ya udah gitu. Emang seperti ini Indonesia, dulunya seperti ini. Cuman dengan dengan wawasan sekarang kan udah modern sekali kan. Jadi kita nggak usah terlalu ke klinik-klinik banget gitu. Jadi ya sakti-saktinya orang juga, dia bukan Tuhan. Modelnya gitu. Ada kelemahannya. Ada umurnya pun terbatas. Bener banget. Jadi ya emang udah jalannya kayak gitu. Ya balik lagi ya, mau sakti zaman sekarang zaman dulu, ya balik lagi bukan Tuhan yang maha sakti gitu loh. Betul. Ya, ada juga loh maksudnya semacam kayak Pangeran Diponegoro itu pun meninggalkan keilmuannya kayak gitu. Ada yang kayak gitu dengan kunciannya IS Soekarno, ada ilmunya sendiri gitu. Turun-temurun sampai sekarang kan ya? Sampai sekarang masih ada gitu. Cuman kan kita nggak boleh lebih luas ke dalam, kalau itu kan lebih ke umum kalau kita pengen. Betul. Karena kan ya mau percaya atau enggak, Indonesia memiliki emas yang ada di sana di negara lain. Ada simpanan emas. Jadi kalau untuk balik lagi tadi, dijajah udah kejawab lah ya. Dan kalau misalnya ini sih, kalau saya meyakini sendiri, kesaktian itu memang ada. Tapi juga jangan terlalu dilebih-lebihkan lah ya. Iya betul. Makanya mungkin punya orang mungkin punya kesaktian, tapi juga jangan dijadikan kesombongan ya kan? Iya benar. Yang paling itu aja sih. Sorry, ini juga ada juga maksudnya santet kenapa bule kenapa nggak kena santet gitu kan? Pasti pernah dengar pernyataan orang yang mungkin belum wawasan. Bahkan kan ada pernyataan gak usah zaman dulu Kang ya? Iya. Mungkin yang Israel lah ya. Iya gitu. Iya. Kan balik lagi kita kan pro banget ke Palestina nih. Iya betul. Karena memang Israel juga salah. Iya gitu betul kan. betul. Banyak orang kenapa nggak santet aja? Kalau santet itu ada. Betul orang gitu. Israel gitu kan. Iya betul. Nah, ini jawabnya kan gimana Kang? Nah sebetulnya untuk yang kayak saya katakan tadi, kita harus memiliki bahan dari orang tersebut yang kita harus tuju gitu. Nah lalu apakah bisa kemungkinan orang bule atau orang-orang luar itu bisa kena santet gitu? Nggak menutup kemungkinan. Ya bahkan di luaran sana pun, di daerah Florida itu di Amerika Serikat itu banyak ilmu-ilmu sihir. Jadi sampai film-film horor, sampai film-film sihir. Itu kenapa mereka buat film seperti itu? Ya karena emang daerahnya udah ada sihir gitu. Ada luhurnya lah, luhurnya bercerita seperti ini. Iya. Nah makanya nggak menutup kemungkinan kok. Pasti bisanya kayak gitu. Cuman kan rata-rata orang-orang yang mungkin
gojor-gojok gue santet itu kan sebetulnya kan hanya omongan belaka aja, nggak mungkin beneran, karena sebetulnya kan teknik seperti itu kan harus bener-bener kita harus tuju orang itu, kita harus bahasanya tahu wetonnya, ya kan? Nggak mudah lah gitu. Jangan salah juga, seorang kayak mungkin presiden itu memiliki orang-orang di belakangnya gitu. Orang-orang pejabat pun sama memiliki orang-orang yang seperti itu. Untuk apa memata-matai supaya entah ini nggak jadi nyerang, ini nggak jadi ini atau apa gitu, macam-macam lah fungsi-fungsinya. Dan kita kembali lagi sama yang ilmu bisa melintasi benua atau enggak. Ilmu itu bisa dibatasi. Dibatasi seperti apa? Ilmu itu bisa dibatasi, nggak boleh ngelewatin satu negara. Ada juga ilmu nggak bisa lewatin lautan. Ada yang nggak bisa ngelewatin benua. Nah, sedangkan benua ini kan bisa berapa negara kan, namanya benua kan. Nah, ada tingkatan-tingkatan ilmu-ilmu tersendiri gitu. Rata-rata orang belum nyampe ke ilmu-ilmu tersebut gitu. Bahkan untuk melewati lautan aja tuh masih jarang ya? Masih jarang banget, karena bahasanya gini, itu termasuknya yang mungkin agak pamungkas lah ya bahasanya gitu. Dan itu ilmu-ilmu yang jarang orang konsumsi publik lah ya, karena betul. memang agak privasi pegangan dia. Nah benar, privasi. Gak mungkin terlalu digembar-gembor kayak gimana. Ya benar banget. Jadi itu aja Kang? Itu aja sih paling. Ya semoga sih banyak teman-teman yang kalau semisal mungkin ditanya bisa menjawab jawabannya seperti ini, atau enggak mungkin teman-teman yang penasaran akhirnya tahu, jadi ilmu lah gitu ya. Benar. Jadi ilmu segala macam. Semoga sih bermanfaat ya Kang ya. Selalu kita bilang semoga di podcast Gibahin Gaib ini selalu ada bisa dibilang tuh ilmu-ilmu baru yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang mungkin tadinya menyimpang dengan adanya ilmu ini menjadi sebenarnya tuh kayak gini gitu ya. Benar. Pengen sih kayak gitu, semoga aja gitu ya. Ada bahasanya mah supaya bermanfaat bahasanya gitu. Perintilan tuh ada lah. Walaupun hanya secuil gitu. Ya niat kita sih semoga bisa juga bukan cuma konten aja, tapi juga kita memberi wawasan juga. Gitu Kang. Jadi dari semua yang kita bicarain ini, itu apa yang kita tahu ya Kang ya. Jadi mohon maaf kalau semisalnya pengetahuannya nggak nyampe nih, maksudnya kalian yang di luar sebenarnya nggak kayak gini, ya mohon maaf, ini yang kita tahu, versi yang kita tahu. Betul. Dan semisal pun ada kata-kata kita yang salah Kang ya, dari podcast kita kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya, nggak ada maksud sama sekali. Tujuan kami di sini cuma pengen buat podcast yang bermanfaat buat orang luar, segala macam. Benar. Saya Pai GGC. Saya Kesatria Panunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.